Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai angkatan 66 dan angkatan 80. Langsung saja, yang pertama adalah angkatan 66. Angkatan 66 lahir pada saat situasi politik di Indonesia sedang penuh dengan gejolak serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Peristiwa besar yang terjadi pada angkatan ini adalah peristiwa G30 SPKI. Karya pada angkatan 66 banyak membahas mengenai kritik dari situasi politik dan kehidupan sosial masyarakat. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya Horizon atau majalah sastra pimpinan Mohtar Lubis. Banyak karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastra, yaitu munculnya karya sastra yang beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, dan absurd. Sastrawan pada angkatan 66 yaitu diantaranya Taufik Ismail, Putu Wijaya, Wisran Hadi, Iwan Simatupang, dan lain-lain. Di sini saya akan membahas mengenai Iwan Simatupang dan karyanya. Iwan Simatupang adalah sastrawan tahun 1960-an yang menulis karya inkonvensional sebagai pertanda angin baru dalam kesusastraan Indonesia. Iwan Simatupang lahir di Sibolga pada tanggal 18 Januari 1928 dengan nama Iwan Martuwadongan Simatupang. Salah satu karya dari Iwan Simatupang adalah Merahnya Merah. Merahnya Merah dianggap sebagai novel pertama yang membawa angin baru bagi kehidupan pernovelan Indonesia. Merahnya Merah berbicara tentang cinta segitiga di kalangan gelandangan. Masalah yang ditonjolkan dalam novel tersebut ialah pengakuan bahwa seorang gelandangan tidak sekedar orang bertampang lusuh dan berpakaian compang-camping. Di antara mereka terdapat juga calon rakib, calon menteri, mantan komandan kompi pasukan berani mati, dan mantan algojo. Mereka adalah manusia biasa yang mempunyai cita-cita, hati, dan jantung. Judulnya Merahnya Merah didasarkan pada peristiwa terbunuhnya tokoh yang bernama Tokoh Kita di ujung golok Pak Centeng dengan bersimbah darah yang merah. Tumbangnya Pak Centeng di ujung peluru komandan polisi dengan bersimbah darah yang mengucur merah disambut oleh senja yang merah di ufuk barat. Selanjutnya adalah angkatan 80. Kelahiran angkatan 80 diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto di era Orde Baru pada tahun 1980-an. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Karya sastra angkatan 80-an membahas romansa dan kisah kehidupan sehari-hari. Pada angkatan 80-an juga, sastra banyak menghadirkan tokoh utama perempuan. Tokoh-tokoh dari angkatan sastra 80-an diantaranya yaitu Mira Wijaja, YB Mangunwijaya, Margate, N. Hadini, dan lain-lain. Di angkatan 80 ini, saya berfokus pada sastrawan wanita yaitu N. Hadini, yaitu seorang sastrawan yang mempunyai nama lengkap Nurhayati Srihandini Siti Nukatin, lahir pada tanggal 29 Februari 1936 di Semarang, Jawa Tengah. Sebagai sastrawan, N. Hadini menulis berbagai genre sastra, yaitu puisi, drama, cerita pendek, dan novel. Tetapi ia lebih terkenal sebagai novelis yang kebanyakan karya mempergunakan latar negara-negara luar Indonesia. Salah satu novel karya N. Hadini yaitu Pertemuan Dua Hati. Novel ini bercerita mengenai seorang wanita yang memiliki panggilan hidup untuk menjadi seorang guru. Ia rela mempertaruhkan profesinya demi membimbing seorang anak badung. Tokoh tersebut bernama Bu Suci, guru SD di Purwodadi yang pindah ke Semarang lantaran mengikuti suaminya. Singkat cerita, Waskito sang murid badung mengamuk di jam istirahat sekolah. Para guru sepakat ingin mengeluarkannya dari sekolah. Namun, Bu Suci menolak dan meminta waktu 1 bulan untuk mengubah perilaku Waskito dan akhirnya berhasil.
Buku terbitan tahun 1986 ini adalah salah satu buku yang syarat akan pesan kehidupan. Sangat tepat dijadikan untuk amunisi dalam menghadapi permasalahan sosial di kehidupan.